Hai. 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 Motivasi saya untuk masuk seminari, yang pertama, ingin menjadi seorang imam dan untuk melayani banyak orang. Yang kedua, keinginan ini memang berasal dari hati saya sendiri. Dan yang ketiga, saya ingin kurus. Motivasi saya masuk seminari, selain menjadi seorang imam, saya juga ingin belajar hidup berasrama dan hidup mandiri di seminari. Motivasi saya masuk seminari tentunya untuk menjadi seorang imam. Karena menurut saya, hal pertama yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang imam adalah masuk di seminari terlebih dahulu. Motivasi awal saya masuk di seminari itu karena saya tertarik dan saya ingin melayani seperti pastor paroki saya, dan terutama seperti ayah saya yang pada saat itu adalah ketua wilayah, dan saya melihat dia suka melayani umat-umat di paroki saya. Motivasi saya masuk seminari tentunya saya ingin menjadi seorang imam yang menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di luar sana. Yang paling disukai itu latihan kor. Karena dalam latihan kor kami bisa mengolah suara dan bisa melatih semua lagu, baik lagu puji syukur, Mada Bakti, Graduale, dan lain-lain. Yang paling tidak disukai apabila tidak masuk ke ruang komputer untuk buat tugas. Itu hal yang paling saya tidak sukai. Karena tugas yang sangat banyak, namun kesempatan untuk membuat tugas tidak ada. Kegiatan yang paling saya sukai yaitu berolahraga, karena bagi saya itu menyenangkan dan juga sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Yang paling saya tidak sukai yaitu ketika latihan kor, karena bagi saya itu suatu hal yang menurut saya itu membosankan. Yang paling saya sukai ialah olahraga, karena olahraga itu menyehatkan. Dan yang paling saya tidak sukai adalah bangun pagi, karena saya sulit untuk bangun pagi. Kegiatan yang paling saya sukai ialah olahraga, karena sebelum saya masuk seminari saya hanya tahu olahraga basket. Tapi sekarang dengan masuk seminari saya mengetahui banyak sekali olahraga, bola, voli, takraw, dan olahraga-olahraga lainnya. Kegiatan yang paling saya tidak sukai ialah bekerja. Padahal bekerja adalah suatu kegiatan yang pasti terikat dengan seminaris, tetapi entah mengapa saya tidak terlalu suka dengan bekerja. Kegiatan yang paling saya sukai di seminari yaitu latihan musik. Karena dengan adanya program latihan musik di seminari ini, bakat yang saya miliki boleh saya kembangkan dan nantinya boleh berguna untuk masa depan saya. Dan kegiatan yang paling saya tidak sukai yaitu bangun pagi. Karena bangun pagi di seminari itu jam 5 pagi dan membuat saya sering mengantuk. Kalau tantangan ada, bahkan sering. Saya sering adu mulut dengan teman-teman. Ya, kalau dilihat itu memang salah saya. Dan saya yang harus menyelesaikannya, saya mencari solusinya. Dan setelah saya berefleksi atas semua yang telah saya lakukan, saya yang akhirnya lebih dulu berbicara atau minta maaf kepada teman yang sudah saya sakiti. Tantangan yang saya alami di seminari yaitu tidak pegang HP. Dan solusi yang saya buat agar saya tidak terpaku pada keinginan untuk menggunakan HP, saya itu berolahraga. Tantangannya ialah saat belajar, karena di seminari banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Jadi solusi yang saya lakukan yakni belajar, karena dengan belajar bisa menambah pengetahuan. Tantangan saya yaitu saya iri dengan kehidupan teman-teman di luar, karena melihat mereka bisa dengan bebas memegang HP, bisa dengan bebas nonton YouTube, buka Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sementara saya di sini hanya bisa diberikan kesempatan setiap hari Minggu 2 jam saja untuk membuka HP dan membuka media sosial. Solusinya yaitu saya berkumpul dengan teman-teman yang ada di seminari ini, karena dengan berkumpul dengan mereka saya bisa merasakan
kesenangan tersendiri walaupun tanpa gadget. Tantangan terbesar sebenarnya dalam diri saya tidak ada, tapi hal yang membuat saya ingin berhenti sampai sini yaitu pergumulan-pergumulan pribadi. Jadi kalau di dalam situasi asrama tidak ada beban, tetapi dalam diri ada. Dan solusi yang saya buat yaitu berdoa dan sering berbaur dengan teman-teman. Pastor yang menjadi panutan bagi saya, Pastor Smith. Karena Pastor Smith adalah pastor yang sangat dewasa dalam iman, tindakan, dan perbuatan. Jadi saya menjadikan Pastor Smith sebagai panutan. Pastor yang menjadi panutan saya di seminari yaitu Pastor Smith. Karena menurut saya ia adalah orang yang setia dalam tugas dan pelayanannya sampai sekarang walaupun ia sudah tua. Sekarang ini pastor yang menjadi panutan saya yakni Pastor Sefri Topi. Karena beliau merupakan sosok imam yang bisa dikatakan misterius. Namun beliau itu merupakan sosok imam yang pandai, baik pengetahuan maupun pandai memberikan contoh yang baik kepada para seminaris. Panutan saya ialah Pastor Luki Singal karena menurut saya ia adalah seorang imam yang santai tapi pasti. Maksudnya tidak terlalu serius menjalankan segala aktivitas, tapi dengan pasti ia akan menyelesaikan tugas-tugas itu. Pastor pembina yang menjadi panutan bagi saya yaitu Pastor Ardi Watuseke. Karena dengan adanya Pastor Ardi Watuseke, saya lebih terbuka dan saya lebih sering mendapat masukan sehingga membentuk pribadi saya semakin lebih baik. Pesan untuk teman-teman yang ada di luar yang mau masuk ke seminari, apabila teman-teman sudah masuk ke seminari, lakukanlah semua hal dengan baik seturut dengan aturan yang ada. Jangan pernah memberontak terhadap aturan, tetapi jadikanlah aturan sebagai pedoman hidup kita di seminari. Mari bergabung bersama kami di seminari untuk menjadi seorang imam yang mau mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Jangan pernah kalian meragukan seminari karena seminari ini bisa menghasilkan orang-orang yang berguna di masa depan, baik bila teman-teman menjadi seorang imam maupun menjadi seorang awam. Untuk teman-teman di luar, jangan takut masuk seminari karena saya bisa jamin 100% Anda tidak akan rugi dengan masuk seminari. Hidup berasrama, banyak berkorban tapi pastinya banyak buahnya. Untuk teman-teman sekalian yang ada di luar, mari bergabung bersama kami di Seminari Kekaskasen, karena dengan Anda masuk di Seminari Kekaskasen, hidup Anda akan semakin berubah dan semakin berkembang, karena di Seminari Kekaskasen Anda pasti dibina dengan baik. Diosesan. Diosesan. Saya memilih menjadi misionaris hati kudus.